tugasnya itu terkait mewawancarai kepala sekolah dan ketua Bu Haji. Sebagai pimpinan saya di sekolah tempat saya mengajar, saya minta waktunya Bu Haji, maaf mengganggu waktunya juga. Saya di sini mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan nanti terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Haji. Iya. Baik Bu Haji, dimulai saja. Ya. Bu Haji, mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Selama ini bagaimana Bu Haji di sini selaku pemimpin, Bu Haji selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilanggar etika atau bujukan moral yang selama ini Bu Haji hadapi? Tentunya beberapa kasus yang saya di sini juga termasuk guru baru ya Bu Haji. Saya butuh bimbingan Bu Haji. Bagaimana Bu Haji menanggapi hal-hal tersebut? Mudah-mudahan keterangan saya ini mudah dipahami dan benar adanya. Setiap saya mengambil keputusan di lapangan, pasti saya mencari informasi yang selengkap mungkin, data yang sevalid mungkin, supaya nanti setelah saya mendapatkan semuanya bisa memutuskan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi karena sekolah itu sekarang ini bukan kayak pendidikan zaman dulu lagi, semuanya serba modern, maka kita melakukan tindakan sesuatu itu harus berdasarkan informasi, data, fakta yang valid, yang bisa diterima dan benar adanya. Gitu. Dari sesuai dengan realita ya Bu Haji, data dan kasus-kasus yang nanti akan diambil ya Bu Haji. Nah ini terkait dengan hal tersebut Bu Haji, bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di sini kasus-kasus yang mengenai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Pengalaman saya, kalaupun ada terjadi masalah seperti itu, saya kembalikan lagi kepada aturan yang berlaku, aturan yang ada. Jadi ngambil keputusannya nggak asal saya ambil keputusan saja. Pastinya saya nanti mengambil sampel atau saya menanyakan kepada rekan sejawat bagaimana ini bisa terjadi. Nanti akhirnya saya diskusikan dengan teman-teman berkulum misalnya, kesiswaan atau dengan BK. Nanti baru diputuskan yang terbaik bagi si anak didik atau bagi siswa yang bermasalah, dan kemudian nanti keputusan itu mau tidak mau harus diterima oleh semua pihak. Gitu. Yang sudah sekian lama saya alami di SMP ini. Jadi Bu Haji di sini selaku pemimpin ya Bu Haji, tadi salah satu pengambilan keputusannya berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat ya Bu Haji. Nah di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bu Haji lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah yang pertama adalah saya turun langsung ke lapangan supaya tahu detail ceritanya, detail sebab akibatnya. Maka mau nggak mau kita harus turun ke lapangan. Kalau hanya mengandalkan laporan dari teman, laporan dari kerabat, laporan dari guru, rasanya tidak adil. Maka jalan satu-satunya ya saya sebagai pemimpin harus berani dan harus mau turun ke lapangan supaya nyata, supaya tahu persis apa yang terjadi. Jadi nanti setelah diambil keputusan itu tidak salah sasaran, tidak salah keputusan. Itu yang saya terapkan selama ini. Mungkin ada sih banyak yang masih dikecewakan oleh keputusan saya, tapi ya karena saya mengikuti aturan, itu resiko, ya kan? Resiko ada baik, ada mau, ada suka, ada tidak, gitu kan? Tapi kalau yang sudah saya lakukan sesuai dengan aturan, tidak gegabah dan mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah yang harus diterima. Dan selama ini teman-teman rekan-rekan sejawat para guru juga kan banyak sekali membantu saya, ya baik itu wali kelasnya, baik itu guru bidang studi, baik itu guru BK dan seluruh komponen yang ada di sekolah itu semuanya saling mendukung. Alhamdulillah. Luar biasa Bu Haji. Langkah-langkah yang dilakukan itu luar biasa Bu Haji. Pengalaman juga buat saya berarti selaku guru di sini Bu Haji. Dan hal tersebut Bu Haji tadi yang sudah disampaikan bahwa kita harus terjun langsung dan kita
Yaitu tadi saya sudah membicarakan bahwa saya bekerja mengambil keputusan itu tidak dengan keputusan saya sendiri, harus ada sharing dengan Wakasek, harus ada sharing dengan teman guru ya, kemudian yang komponen yang ada di sekolah ini harus dilibatkan supaya apa? Supaya masalah itu bisa cepat terselesaikan dan tidak membebani saya dalam bekerja. Soalnya bukan apa-apa, kalau ada masalah kenakalan anak atau apa ya, anak terlibat tawuran gitu, jadi beban tersendiri bagi kepala sekolah. Kenapa? Kebetulan kita kan sekolah swasta. Ada dampaknya kalau sudah seperti itu ada apa ya, seperti kenakalan anak itu nanti dampaknya kemana-mana. Jadi kita harus saya sendiri itu harus mau merangkul semua komponen yang ada di lingkungan sekolah biar tambah solid ke depan. Ya, luar biasa. Nah, di sini dari hal-hal tersebut merupakan tantangan yang merupakan kata wajib tadi. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan komponen atau warga sekolah yang ada di sini ketika pengambilan keputusan. Tantangannya seperti apa, Bu? Tantangan sih banyak banget ya. Mau nggak mau ya, orang tuh kita itu tantangannya kalau dari dunia pendidikan itu kompleks sekali. Baik itu dari orang tua siswa, dari siswa itu sendiri, dari rekan guru, dari guru sendiri, dan semuanya ya harus kita pecahkan bersama-sama. Karena itu hidup ini memang ada apa ya, nggak mungkin mulus-mulus saja kan gitu, pasti punya cerita, dan cerita itu merupakan apa ya, sejarah juga bagi kita yang hidup gitu kan. Luar biasa. Nah, tadi tantangannya Bu Haji kita harus hadapi ya, hidup itu tidak ada yang lurus Bu Haji, pasti ada kerikil ya Bu Haji. Nah, menurut Bu Haji nih, apakah Bu Haji selama memiliki sebuah tadi tatkala melakukan pengambilan keputusan mungkin ada jadwal tertentu, atau tadi dalam menyelesaikan masalah itu ada tempat-tempat tertentu yang akan Bu Haji lakukan dalam menyelesaikan masalah, atau bentuk dan prosedurnya seperti apa Bu Haji? Itu biasanya saya mengumpulkan sebanyak mungkin data, informasi yang lengkap dari misalnya kalau anak itu nggak masuk berapa hari, kita harus lihat dari absennya, tingkah laku per harinya per anak gitu. Kemudian saya tanyakan ke wali kelas, ke guru bidang studi yang mengajar di kelas itu, biar jelas. Dan masalahnya tidak lama, harus diselesaikan secepatnya. Semakin cepat semakin baik. Kalau misalnya lama-lama nanti lupa, gitu kan? Akhirnya jadi misalnya bukan kenakalan ya, anak ini malas berangkat ke sekolah sekian minggu. Itu biasanya saya nanya ke wali kelasnya dulu, kemudian nanti wali kelas ada alasan dari si anak. Saya nanya ke guru bidang studi yang ngajar di kelas itu, kemudian masalahnya apa, masalah absen, masalah tugas, masalah keseharian anak, itu kan harus mau nggak mau saya harus nanya itu. Kalau sudah komplit sekali keterangan dari guru, wali kelas, dan guru Pak Bika, ya udah kita selesaikan. Paling lama 1 minggu itu harus selesai. Apakah anak itu diproses, dikembalikan lagi ke orang tuanya, atau kita terima, kita didik kembali, kita perhatikan kembali supaya dia tidak masuknya gitu. Biasanya ya seminggu sekali paling lama ya. Tadi jadwalnya paling lama secepatnya dalam menghadapi kasus tersebut. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Yaitu pengalaman saya yang sudah sangat lama mungkin ya ngajar jadi guru. Jadi pengalaman itu yang membuat teman baik saya kalau ada masalah ini, oh dulu pernah saya mengalami seperti ini nih, menangani kasus seperti ini. Kebetulan saya 20 tahun lebih jadi guru BK, jadi anak model apa itu insya Allah saya pernah mengalami gitu. Jadi ya yang bisa membantu saya selama ini adalah semua rekan-rekan guru di sini dan pengalaman saya dalam menjadi guru bidang studi, menjadi guru BK, menjadi kepala sekolah. Itu yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Jadi dalam pengambilan keputusan dilihat dari pengalaman Bu Haji 20 tahun sebagai guru BK yang sudah tahu itu Haji seluk beluk
Iya, karakter anak yang sangat beragam Bu Haji, luar biasa. Masya Allah, Banyak. sekarang Bu Haji menjadi pemimpin di sekolah kami itu luar biasa. Nah, dari semua hal Bu Haji yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman tersebut dan ketika pengambilan keputusan di lima etika tersebut? Pelajaran yang saya ambil adalah ini merupakan apa ya, mutiara yang sangat berharga buat saya pribadi dan buat mungkin keluarga saya. Buat saya kan nanti ceritakan waktu ibu jadi guru BK seperti ini, pengalaman nanganin anak seperti ini, ya berarti mutiara yang tidak apa ya bisa dilukiskan. Itu adalah pengalaman di saat mengajar dan menjadi guru di SMP Islam. Itu bekal saya ya, apa ya boleh dibilang kebanggaan saya dalam hidup selama jadi guru 33 tahun. Ya, selama 33 tahun Ya Bu Haji ya, Iya. menjadi pendidik, kemudian sekarang diberikan kepercayaan oleh Alhamdulillah, yayasan yayasan. jadi pemimpin di sekolah ini luar Iya. biasa. Pengalaman adalah mutiara terbaik Iya. dalam hidup ya Bu Haji. Iya, Jadi insya nanti Allah. diceritakan kepada anak-anak kita. Nah, Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Iko? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya mengganggu aktivitas Bapak dan saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Siap Bu, Iya, sama-sama. Bapak, ini kebetulan saya sedang melakukan ada salah satu pemenuhan tugas calon guru penggerak, yaitu mewawancari beberapa kepala sekolah. Salah satunya tujuan saya kemari itu ingin mewawancari Bapak sebagai saya ingin menggali informasi Pak mengenai salah satu tugasnya itu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Bapak di sini kan sebagai kepala sekolah SMA Islamiyah Huru ya Pak ya. Betul, saya kepala sekolah. Kalau boleh tahu Bapak di sini memimpin sebagai kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Saya berarti jalan 2 tahun ini Bu. Masya Allah. Jalan 2 tahun sebagai kepala sekolah. Tapi sebelumnya Bapak mengajar ya Pak ya? Saya mengajar di sini sebelumnya jadi guru. Itu berapa tahun Pak? Pendidik sekitar 10 tahun Bu. Masya Saya di Allah. sini itu dari 2014. 2014. Iya. Dan sekarang diberikan kepercayaan Tuh. oleh Ketua Yayasan memimpin SMA Islamiyah Huru ya Pak ya. Ya, amin amin ya, Bu. Baik Pak, lanjut saja ke pertanyaannya Pak ya. Baik. Ini Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sini kan Bapak sebagai kepala sekolah yang notabene masih baru ya Pak ya. Tapi sebelumnya Bapak mengambil ini nih Pak, pengalaman Bapak selama 10 tahun sebagai guru tuh Pak. Bagaimana Bapak ketika mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, yang namanya identifikasi itu kan berarti salah satunya mengumpulkan informasi. Iya kan Bu ya? Tuh. Jadi ketika kita ada sesuatu hal yang demikian dikatakan oleh Ibu, yang pertama ya pengumpulan informasi dulu kita. Benar apa tidaknya itu, setelah itu kan baru kita mengkolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Seperti apa nih ke depannya nih dalam pengambilan keputusan itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya mengambil keputusan itu langsung tepat sasaran. Intinya kan seperti itu ya Bu ya. Untuk apa? Untuk kebaikan sekolah kita yang akan datang. Intinya seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi tadi pengambilan keputusannya menggali informasi dari rekan sejawat dan berkolaborasi ya Pak ya. Nah selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang memang mengandung nilai kebajikan Pak? Nah itu Bu, salah satu yang namanya dilema kepala sekolah tuh kayak gitu Bu ya. Tapi tetap karena saya kan kepala sekolah, kita kerja di dunia pendidikan, jadi kita harus mengacu pada peraturan pendidikan Bu yang berlaku di negara kita. Nah, kenapa demikian? Karena kita kan ada dasarnya. Dasarnya saya mengambil keputusan ini loh, peraturan Kementerian Republik Indonesia tentang bla 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 bla. Jadi kitanya ngambil dari situ supaya apa? Supaya nanti ketika kita mengambil keputusan itu tepat.
dan tidak merugikan satu sama lain. Intinya berada dalam koridor lah bola, jangan di luar koridor. Jadi hal-hal demikian itu harus diperhatikan karena kita kan punya peraturan. Jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita gitu loh Bu. Salah satunya seperti itu. Ya, luar biasa Pak. Jadi pengambilan keputusannya dengan cara melihat ini apa ya, peraturan yang ada ya, khususnya di kependidikan ya Pak ya. Khususnya pendidikan Bu. Iya, dari hal tersebut nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menangani kasus-kasus tersebut Pak? Yang sering sih Bu ya, Iya. turun lapangan saya itu Bu, observasi, mengamati. Setelah itu baru kita bikin musyawarah dengan teman-teman sejawat, ngobrol, bikin solusinya seperti apa, bagaimana pemecahannya, baru kita mengambil keputusan yang terbaik. Itu yang sering saya lakukan itu seperti itu Bu. Supaya apa? Supaya kekeluargaan tuh tetap ada loh. Walaupun apapun yang terjadi, kita kan sama-sama kerja di sini. Jadi harus ada kekeluargaan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Langkah-langkahnya tadi berkolaborasi, kemudian warga sekolah dilibatkan secara langsung ya Pak ya? Langsung. Langsung terjun langsung nih Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, luar biasa Pak. Nah, dari hal tersebut nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Itulah Bu. Efektif itu tadi loh Bu ya, yang namanya efektif itu kan tepat sasaran ya Bu ya. Yang saya rasakan tepat sasaran itu ketika kita mengetahui kasusnya seperti apa, masalahnya seperti apa, dengan cara apa. Yang tadi saya sampaikan itu tuh Bu. Dengan ngobrol, rekan sejawat, turun ke lapangan ke siswanya, bergaul dengan mereka supaya kita tuh tahu. Ngobrol dengan guru-guru BK dalam hal ini, ngobrol dengan waka-waka dalam hal ini supaya kita tahu. Oh iya ya, permasalahannya itu ternyata ada di sini. Jadi pengambilan keputusannya pun harus di sini loh. Dasarnya ini loh. Jadi kita tuh enak untuk melakukan strategi-strategi depannya tuh seperti apa. Jadi semua keluarga di sini harus dilibatkan karena itu penting. Yang tahu sekolah kita itu kan keluarga kita. Gak mungkin sih sekolah yang lain tahu keluarga kita. Jadi ya itulah Bu, sebagai pemimpin kita harus merangkul semuanya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Ini sih gitu aja. Iya. Kembali lagi apa ya, melibatkan warga sekolah. Harus, ya, Pak. karena saya sekarang itu dilibatkan semuanya Bu, warga. Harus. Dari semua pihak ya Pak ya untuk mengambil keputusan, jangan sampai tadi keputusannya salah ya Keliru Pak ya, lah Bu lah. keliru ya Pak ya. Nah Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Pak? Iya tuh Bu ya, yang namanya tantangan khususnya yang saya rasain tuh Bu ya, yang tadi saya katakan tuh, saya melibatkan semua keluarga sekolah tuh, jadinya saya tahu Bu, ternyata selama saya jadi kepala sekolah itu tantangannya lebih ke kesejahteraan guru swasta terutama. Ya Allah, luar biasa Bu ya, guru swasta. Kalau seandainya kesejahteraan itu baik, kayaknya insya Allah Bu, apalagi guru itu kan tolak tombaknya dari sebuah proses pembelajaran. Kalau tombaknya aja udah dipupuk dengan kesejahteraan yang baik, kayaknya makin luar biasa Bu. Pendidikan itu khususnya di swasta. Itu yang saya rasakan Bu ya. Dalam satu pihak itu kesejahteraan. Kalau di yang gurunya tuh Bu, itu yang saya rasakan. Tantangan Bapak sebagai kepala sekolah pastinya ingin mesejahterakan semua warga sekolah ya Pak ya. Bu, ya, ketika warga sekolah itu sejahtera, otomatis ke anak pun ke peserta didik akan bisa ya Pak ya untuk menangani hal-hal yang dianggap rumit ya Pak. Iya, imbasnya kan kita tenang dalam mengajar loh Bu. Nggak usah memikirkan ini itu. Kita tenang aja karena kita kan sudah enak, sudah sejahtera, sudah ditanggung semuanya. Jadi ke siswa pun senyum, santai, kan enak gitu tuh Bu. Itu sih menurut saya. Ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya Pak ya, ketika Bapak melakukan penyelesaian masalah, kemudian mungkin tempatnya di mana, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian masalah tersebut dan prosedurnya seperti apa Pak ketika menyelesaikan masalah tersebut? Kalau jadwal sih tidak ada penjadwalan tertentu ya Bu ya, mengalir aja. Prosedurnya ya ketika ada masalah kita harus selesaikan solusinya, kita bahas bareng-bareng.
Jadi untuk jadwal tertentu tuh nggak ada Bu ya, mengalir aja. Kami di sini itu mengalir, berjalan. Jadi ketika ada masalah, ayo kita solusikan, ayo kita bareng ngobrol dan lain sebagainya. Gimana baiknya untuk kedepannya. Itulah Bu. Iya. Jadi nggak terjadwal lah di Nggak kami. terjadwal ya Pak ya. Ketika ada permasalahan yang dihadapi, saat itu juga harus selesai ya Pak Langsung ya. eksekusi lah Bu, langsung bahasa eksekusi ya, Pak ya. gaulnya tuh Bu. Iya, Iya, biar cepat selesai biar ya Pak cepat ya, dan selesai. jangan sampai terus menghambat ya Pak ya. Iya, Eh, gitu. ini ya. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam proses pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika Pak? Yang sangat membantu itu ada seseorang tuh Bu, terutama guru BK ya Bu ya. Karena guru BK di sini kan bimbingan konseling. Iya. Jadi kita sering ngobrol, kami sering ngobrol dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari guru-guru yang lainnya Bu ya. Guru-guru yang lain juga sangat membantu Bu ya. Tapi dalam hal ini memang guru BK itu sangat membantu sekali Bu dalam penyelesaian masalah. Karena BK di sini kan mengetahui lah Bu kasarnya, mengetahui keluarga di siswa seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita tuh enak ngobrolnya. Salah satunya itu. Satunya Bapak tadi ya berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru BK ya Pak ya. Karena guru BK kan jelas tahu karakter anak dan Jelas. watak anak itu luar biasa ya Pak ya. Mm-mm. Dalam satu kelas saja kita menghadapi berbagai macam karakter ya Pak. Betul. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang sudah kita sama-sama sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman apa ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Itu. Dilema etika itu sangat luar biasa Bu. Setelah saya mendapatkan ini, malah yang saya dapat itu adalah hikmahnya sangat luar biasa Bu. Saya makin erat dengan keluarga besar SMA Islamiyah Weru. Saya makin tahu karakter siswa, saya makin tahu karakter guru itu berkat dilema ini. Jadi makanya saya malah berterima kasih sama ibu karena udah mewawancari saya mengenai ini. Jadi kan saya nambah ilmu lagi. Supaya apa? Supaya kedepannya saya memimpin jadi lebih baik gitu. Ya, luar biasa Pak ya. Nah, Nah, terima kasih banyak Pak atas waktunya tadi. Semoga tadi mengambil keputusan pembelajarannya adalah mengambil ini ya Pak ya, hikmah. hikmah iya. Hikmah dari yang sudah Bapak lakukan sebagai pemimpin ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah SMA Islamiyah Huruf semakin jaya. Amin. Bapak sebagai pemimpinnya jelas luar biasa, memiliki karakter yang luar biasa. Ketika tadi Bapak disampaikan berbagai macam karakter guru-gurunya harus menyatu sebagai Amin. warga sekolah, keluarga. Kita adalah keluarga, itu luar biasa Pak. Betul Bu. Terima kasih banyak Pak. Saya juga Wassalamualaikum. ucapkan terima kasih Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.